Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut video di sesi keempat ya, atau pertemuan keempat, yaitu kita akan membahas tentang metabolisme vitamin K. Oke, nah ini vitamin K merupakan salah satu vitamin larut dalam lemak yang diperlukan untuk penutupan luka dan sangat penting untuk menghentikan darah terus keluar saat kita terluka ya. Nah, dia terdiri dari 3 bentuk, yaitu vitamin K1 atau piloquinons, kemudian vitamin K2 atau menaquinons, kemudian ada vitamin K3 atau menadion. Ya, biasanya menadion ini kita tidak temukan pada makanan ya. Kemudian ini ada sumber vitamin K, karena tadi menadion tidak ditemukan dalam makanan, maka untuk sumber vitamin K ada 2 bentuk ya. Yang pertama ada piloquinons, yaitu vitamin K1, sumbernya dari tanaman. Kemudian ada menaquinons atau vitamin K2. Nah, menaquinons ini diproduksi oleh flora bakteri. Nah, sumber endogen vitamin K ya. Jadi merupakan sumber endogen vitamin K yaitu menaquinons. Nah, usus besar manusia dewasa yang sehat biasanya kan mengandung tuh mikroflora bakteri. Nah, dari mikroflora bakteri itulah kemudian akan terjadi proses produksi dari menaquinons. Nah, ini adalah sumber dari vitamin D, vitamin K ya. Jadi ada berbagai jenis sumber vitamin K. Ada yang high vitamin K, yaitu ada brokoli. Kemudian ada sumber-sumber yang lain. Kemudian ada asparagus untuk yang moderate ya. Ini juga sama ya. Nah, kemudian untuk manfaat vitamin K ya. Manfaat utama dari vitamin K adalah yaitu proses pembekuan darah ya. Kemudian juga berfungsi di dalam kesehatan tulang, kemudian untuk melawan adanya kalsifikasi yang menyerang tubuh, kemudian juga berperan sebagai antioksidan, kemudian untuk fungsi saraf ya atau fungsi otak kita juga membutuhkan vitamin K. Kemudian juga berperan sebagai antiinflamasi. Nah, ini adalah beberapa vitamin K ya, yang artinya yang nanti kita akan bahas ya. Nah, kemudian ini ada penyerapan dan transport dari vitamin K ya. Ketika kita mengonsumsi sumber vitamin K ya dalam bentuk piloquinons ya, karena piloquinons ini adalah bentuk utama dari vitamin K dalam makanan ya. Nah, dia akan diserap di jejunum dan kurang efisien ketika diserap di dalam ileum ya. Kemudian menaquinons dan sintesis menadion ini diserap dari usus kecil bagian distal dan kolon secara difusi pasif. Ya, jadi perlu diperjelas bahwa penyerapan dari piloquinons ini tentunya berbeda dengan jenis vitamin K yang lain ya, karena piloquinons ini dari makanan yang tentunya akan melewati sistem pencernaan mulai dari mulut ya dan seterusnya. Kemudian menaquinons ini disintesis oleh berbagai bakteri anaerob fakultatif dan obligat di saluran pencernaan bawah. Nah, seperti semua vitamin yang larut dalam lemak, vitamin K yang diserap dengan lemak akan membutuhkan garam empedu dan cairan pankreas, kemudian nantinya akan membentuk misel. Ya. Kemudian ada proses penyerapan dan transfer atau proses transport ya. Nah, proses yang sebelumnya bahwa vitamin K ini akan berikatan dengan garam empedu, kemudian akan membentuk misel. Nah, misel inilah yang akan berikatan dengan kilomikron, kemudian kilomikron yang akan membawa vitamin K ini masuk ke sistem limfatik, dan kemudian masuk ke sistem sirkulasi untuk ditransfer ke jaringan. Ya, jadi jelas ya, bahwa ketika kita mengonsumsi vitamin K ataupun misalnya sintesis di bagian kolon ya, bagian pencernaan bawah, vitamin K akan berikatan dengan garam empedu, kemudian membentuk misel, kemudian akan dibawa oleh kilomikron ke sistem limfatik dan akan ditransfer ke jaringan ya. Nah, untuk efisiensi penyerapan vitamin K yaitu sekitar 40% hingga 80% ya, tergantung pada bentuk vitamin K yang dikonsumsi ya. Nah, untuk proses penyimpanan piloquinons dan menaquinons ini dia akan tersimpan di hati,
Sedangkan untuk menadion dia tersebar luas di semua jaringan dan dia sangat cepat diekspresikan ya. Jadi untuk menadion ini ketika ada sintesis dalam tubuh atau diproduksi dalam tubuh, dia juga akan cepat diekspresikan. Kemudian proses ekskresi, beberapa produk pemecahan vitamin K akan diekspresikan dalam urin. Kemudian akan juga diekspresikan kembali ke usus dengan empedu yang dikeluarkan melalui feses ya. Jadi bisa melalui urin, kemudian bisa melalui feses ya. Nah, ini adalah metabolisme vitamin K ya. Dia akan sumber vitamin K yang kita konsumsi, kemudian dia akan membentuk misel, kemudian akan diserap, kemudian akan dibawa oleh kilomikron ke sistem limfatik, kemudian dia akan dibawa ke sirkulasi darah untuk dibawa ke hati untuk disimpan, kemudian jaringan yang lain untuk untuk melakukan fungsinya masing-masing ya. Nah, ketika defisiensi, ini maaf ya, aku jadi putih. Ketika defisiensi ya, ketika kita mengalami luka nih ya, luka misalnya terkena pisau atau apa. Ketika status vitamin K dalam tubuh kita defisiensi, maka luka tersebut akan sulit untuk tertutup. Ya. Jadi perhatikan saja nih ketika kalian ada luka tapi darahnya itu terus mengalir gitu ya, sangat susah berhenti, kemudian lukanya sangat lama untuk tertutup lagi, maka kemungkinan kita beresiko mengalami kekurangan vitamin K. Kemudian kelebihan ya. Bentuk alami dari vitamin K seperti phylloquinone ketika dikonsumsi dalam jumlah besar ya. Ketika konsumsi suplemen dalam jumlah besar tidak menyebabkan gejala toksisitas ya. Kecuali ini ya, jadi konsumsi suplemen menadion yang diberikan pada bayi, biasanya kan pada bayi itu ada hemolitik anemia ya, juga bisa menyebabkan penyakit kuning yang parah ya. Nah, sekali lagi saya tekankan untuk kelebihan itu tidak ada ya gejala keracunan baik itu dari makanan ataupun suplemen. Nah, ini contohnya ya. Jadi darah kita akan susah nih, kemudian lukanya juga akan susah tertutup, kemudian tidak akan membekukan bermasalah dengan proses pembekuan darah kita. Oke, sekian dan terima kasih untuk proses metabolisme vitamin K. Jelas ya, untuk lebih jelasnya silakan kalian pelajari di dalam modul mengenai metabolisme vitamin E dan vitamin K. Oke, sekian dan terima kasih untuk pertemuan keempat ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.